Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, selamat datang dalam video pembelajaran kali ini. Perkenalkan, saya Muhammad Hanif Mardiansyah dengan NIM 40425034. Video ini disusun khusus untuk memenuhi tugas ujian tengah semester saya dengan mata kuliah Psikologi Pendidikan. Pada kesempatan kali ini, kita akan membedah sebuah topik yang sangat fundamental, namun seringkali terabaikan dalam praktiknya, yaitu hubungan antara etika, nilai moral, serta implementasi penghargaan dan hukuman dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Mengapa ini penting? Karena belajar bahasa bukan sekedar soal tata bahasa, melainkan soal bagaimana kita berkomunikasi sebagai manusia yang beradab. Untuk selengkapnya, mari kita simak pembahasannya. Kita mulai dari yang pertama, nilai dan moralitas dalam literasi. Nilai merupakan pondasi prinsipil, sedangkan moralitas adalah artikulasi perilakunya dalam realitas sosial. Bayangkan nilai sebagai bahan bakar atau akar atau standar kebenaran yang ada di dalam pikiran kita. Misalnya nilai kejujuran, sedangkan moralitas adalah wujud nyata dari nilai tersebut. Dalam tindakan sehari-hari, dalam pembelajaran bahasa Indonesia, guru menggunakan teks sastra seperti novel atau puisi untuk membangun karakter siswa melalui diskusi tentang isi cerita. Siswa belajar membedakan mana yang baik dan buruk secara sadar. Yang kedua, etika dalam kompetensi komunikatif. Etika berperan sebagai kerangka normatif yang memandu interaksi sosial siswa, khususnya dalam aspek kesantunan berbahasa. Belajar bahasa bukan hanya soal hafal rumus, subjek, atau predikat, tapi soal etika. Siswa harus tahu kapan dan kepada siapa mereka bicara. Inilah yang disebut kompetensi pragmatik. Artinya siswa dilatih agar saat berbicara atau menulis, mereka tetap mematuhi aturan kesantunan sosial. Misalnya tidak memotong pembicaraan orang lain atau menggunakan kata sapaan yang tepat. Yang ketiga, penerapan sistem penghargaan dan konsekuensi. Berfungsi sebagai penguat motivasi ekstrinsik dan upaya mengkondisikan perilaku. Siswa seringkali butuh dorongan dari luar agar mau berbuat baik. Penghargaan diberikan untuk memperkuat perilaku positif, sementara hukuman diberikan sebagai konsekuensi agar perilaku buruk tidak terulang. Dalam psikologi ini disebut behavioral conditioning atau pembahasan perilaku, di mana kita mengkondisikan siswa agar terbiasa dengan praktik etika sampai akhirnya hal ini menjadi karakter alami mereka. Yang keempat, analisis penerapan. Di sini saya mengambil contoh pada anak SMA. Penerapan nilai moral saat membedah novel seperti Laskar Pelangi, siswa tidak hanya meringkas cerita, tapi diajak mendalami nilai perjuangan hidup. Penerapan dalam etika. Dalam debat kelas, penilaian bukan cuma dari argumen yang paling pintar, tapi siapa yang paling etis atau sopan dalam menyampaikan kritik. Selanjutnya yaitu penerapan penghargaan. Guru memberi nilai tambahan atau pujian sebagai bentuk apresiasi atau kejujuran dan kesantunan siswa. Selanjutnya penerapan hukuman. Jika siswa menyontek atau plagiarisme, mereka diskualifikasi. Tujuannya apa? Menanamkan bahwa kejujuran akademik jauh lebih berharga daripada nilai angka itu sendiri. Yang kelima, perkembangan moral. Menurut Lauren Halbert, pada tahap 1 yaitu kepatuhan, siswa berbuat baik karena takut dihukum. Level ini adalah level paling dasar. Yang kedua, egotesis. Siswa berbuat baik karena ingin imbalan atau hadiah. Pada tahap ketiga, anak baik. Siswa berbuat baik karena ingin dipuji atau diterima oleh lingkungannya. Di tahap keempat,
yaitu aturan sosial. Siswa berbuat baik karena sadar bahwa aturan tersebut harus ditaati demi ketertiban bersama. Pada tahap kelima, kontrak sosial. Siswa sadar bahwa aturan adalah kesepakatan untuk melindungi hak asasi manusia. Dan pada tahap yang keenam, yaitu hati nurani. Siswa berbuat baik karena panggilan hati nurani. Meski tidak ada aturan atau orang yang melihatnya, ini adalah puncak perkembangan moral yang sesungguhnya. Oke, baik. Mungkin itu sebagai penutup, mari kita ingat bahwa mengajarkan bahasa Indonesia bukan sekedar mentransfer tata bahasa, melainkan mewariskan karakter. Karena pada akhirnya bahasa yang paling tinggi tingkatannya bukanlah bahasa yang paling rumit susunannya, melainkan bahasa yang paling santun etikanya dan paling jujur moralnya. Saya Muhammad Hanif Mardiansyah. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.